Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agecok. Nah, hari ini saya akan bahas tentang modifikasi apa aja yang udah saya modifikasi di Omni Pajero Sport saya. Nah, ini modifikasi yang saya suka, yang dimana menurut saya modifikasi ini tuh paling fungsional, lalu juga dari secara looks juga lumayan oke, secara kenyamanan juga maksimal, dan family oriented banget karena saya masih punya anak-anak kecil. Nah, jadi Pajero ini udah saya modifikasi di bagian eksterior, mesin, interior. Nanti saya akan bahas satu-satu gimana caranya saya membuat Pajero ini makin fungsional untuk dibawa sendiri dan keluarga, dan juga buat kalian yang pengen tahu modifikasinya apa aja, kalian bisa simak video ini dari awal. It sound right, boys. It sound right, boys. Nah, jadi dari segi eksterior Pajero ini udah saya delete chrome menggunakan stiker dari Maxtical. Nah, kenapa saya pilih Maxtical? Karena menurut saya Maxtical itu dia punya karakter stiker di mana ya mungkin nggak flat-flat banget seperti cat originalnya, tapi jeruknya itu paling minimal lah ya untuk delete chrome. Nah, jadi kayak di bagian sini ini saya udah full hitam semua. Cuma memang beberapa part di sini nanti saya mau bikin black chrome, nggak black piano lagi. Lalu di sini saya hitamin full. Kenapa nggak saya black chrome? Karena ketika di black chrome di sini ada sudut-sudut belok-belok seperti ini, itu saya kurang suka. Saya lebih suka yang kalau ada sudut-sudut seperti ini, jadi warnanya tuh menyatu dengan di bagian bumper. Nah, ini memang kondisinya agak kotor ya guys, jadi mohon maaf. Nah, lalu di bagian sini guys, itu lampu alisnya kan penyakit Pajero itu lampu alisnya itu mudah redup. Jadi lampu alisnya ini udah saya ganti menggunakan LED yang warna putih. Kenapa nggak RGB? Karena saya nggak terlalu suka RGB karena dia lumayan berwarna, itu agak norak menurut saya sih ya. Tapi ya kembali ke selera masing-masing. Tapi saya ganti yang ke LED warna putih biasa, dan dari e-tax-nya itu saya matiin. Nah, jadi kenapa dari e-tax-nya itu saya matiin? Jadi ketika DRL-nya ini, mesin ini nyala, harusnya DRL-nya nyala, tapi ketika mesin ini mati, dia mati. Jadi siang pun dia ketika pakai mobil kita pakai siang hari, DRL ini kan harusnya nyala dari e-tax-nya atau
kontrol modulnya Mitsubishi itu saya matiin. Jadi siang mati, jadi ketika waktu malam doang dia nyala. Kenapa seperti itu? Karena asumsi saya LED daripada Pajero ini itu gampang rusak karena mungkin overheat ya. Jadi ketika siang nyala dan kondisinya panas dan dia itu terpampang langsung oleh matahari ya guys. Jadi ya supaya setelah saya ganti ini tetap awet, ya saya matiin waktu siang hari. Nah, lalu LED-LED di mobil ini udah saya convert menjadi putih semua. Jadi kayak misal di bagian lampu-lampu sini ya guys, lampu-lampu belakang. Nah, lampu-lampu belakang ini udah saya putihin semua. Ini saya nyalain ya teman. Nah, udah saya nyalain. Nah, ini warnanya putih semua. Lalu di bagian lampu mundurnya ini juga saya putihin. Lalu di sini saya delete chrome supaya kelihatan kayak all new Pajero Sport yang facelift. Walaupun ya kalau lihat bumpernya pasti ketahuan lah ya ini ANPS yang lama, tapi saya lebih suka simple clean. Jadi saya tutup aja di sini. Toh di sini sebenarnya kepake sih ini. Ini adalah kalau disorot lampu nyala gitu loh. Cuma ya udahlah kan ada lampu ini juga tetap nyala kan seperti itu. Lalu ini saya delete chrome semua, logo-logonya jadi full black, jadi kelihatan lebih simple, lebih clean. Ya lebih clean lah, lebih simple, lebih clean. Saya lebih suka dengan yang model yang lebih simple seperti ini. Nah, jadi velg ini saya ganti menggunakan Bradley Takumi, ET-nya 0, lebarnya 9,5, jadi lumayan keluar banget. Jadi sebenarnya velg ini menurut saya lumayan keluar banget, tapi kalau kalian pengen lebih rata fender, kalian tuh bisa pilih yang ET15 atau mungkin yang lebarnya 9 atau 9,5 atau 8,5, itu dia lebih meaty, jadi nggak narik banget bannya. Tapi ya ini velg yang modelnya saya suka dan speknya itu memang rata-rata spek gahar ya untuk Bradley Takumi ini. Jadi tapi saya suka Pajero ini, jadi lebih kelihatan keker, walaupun velgnya bukan jari-jari, lebih kelihatan SUV look lah dengan velg yang jarinya ini gede-gede. Dan ini velg ketika kalian ganti ke Pajero, karena dia lumayan lebar, itu driving feel-nya di Pajero itu jadi berubah. Dia jadi nggak steering precise-nya itu menurut saya jadi agak kurang. Jadi yang tadinya ketika pakai velg standar itu belok kita langsung ngerasain belok. Kalau di sini dia untuk feel steeringnya itu jadi berubahnya lumayan drastis ya, tapi masih tetap empuk, masih tetap stabil dengan velg yang spek ini. Nah, lalu shocknya saya udah ganti menggunakan ISS Z Series, dan saya udah sempat review juga di video sebelumnya tentang ISS Z Series ini. Ini adalah series coilover daripada ISS Thailand, di mana dia punya 30 klik, dan untuk besi-besinya itu dia menggunakan CNC bracket aluminium. Dan untuk coilover ya kalian tahu sendiri lah ya, feel-nya pasti stabil dan empuk. Tapi memang harganya lumayan guys, 14,5 juta untuk tahun ini untuk Pajero. Tapi ketika kalian udah memutuskan untuk ganti coilover, kalau misal kalian mau pakai mobil itu dalam jangka waktu yang lebih panjang, itu saya saranin kalian ganti ke coilover aja, karena coilover ini dia udah menutup, jadi lebih awet dari segi durability, lebih panjang, dan juga feel-nya lebih enak, terutama buat kalian yang bawa keluarga. Karena Pajero ini ayunan belakangnya parah banget guys, karena ANPS ini belakangnya itu empuk banget. Jadi kalau misal kalian duduk di belakang ANPS ini, kalian bakal kerasa mabuk penumpang yang duduk di baris ketiga. Karena di OPS itu dia karakternya kan stiff banget ya guys. Jadi mungkin banyak yang komplain, akhirnya di ANPS ini dibikin jauh lebih empuk dibanding dengan Old Pajero Sport. Nah, lalu saya ganti juga di bagian karet-karet stabilnya, karena karet stabilnya Pajero ini dia kan saya ngangkat dalam kondisi second. Jadi kondisi karet-karetnya itu kan kita nggak tahu seperti apa gitu. Jadi saya ganti karet-karet bushing link stabilnya menjadi yang poliuretan. Nah, jadi seperti itu guys tampilannya. Jadi di belakang itu dia lebih anteng, kaki-kakinya nggak terlalu goyang. Ketika manuver-manuver, body roll-nya juga lumayan berkurang. Nah, kalau ban ini saya masih pakai Bridgestone Dweller HT. Nah, ban ini itu waktu saya dapat mobil ini memang dapatnya ban ini ya guys. Jadi saya belum ganti, tapi saya ada rencana ganti ke Dunlop AT20 atau 25
yang speknya lebih tebal sedikit, karena kalau nggak salah ini spek velgnya kan 265/60 R18, itu saya pengen ganti ke 265, terus tebelnya 65 R18. Selisih 1 cm dari sini, tapi menurut saya sih cukup oke kalau misal ditinggiin lebih lagi. Dan kayaknya mungkin dekat-dekat ini saya mau pasang lowering kit di SS di Pajero ini, karena saya pengen tahu rasanya Pajero ketika punya center of gravity yang lebih rendah ketika ke budi tol tuh rasanya kayak apa. Jadi penasaran guys, nanti kalian bisa cek di video selanjutnya tentang Pajero series ini. Nah, sekarang kita masuk ke modifikasi utama di interior all new Pajero Sport saya guys. Nah, kita masuk dulu. Penyakit utama all new Pajero Sport tuh di sini guys. Cuma ini belum saya ganti karena dari kemarin lumayan sibuk terus, mobil dipakai terus, jadi belum sempat saya ganti. Kalau ada customer kadang tuh ngerjain mobil sendiri ya guys, itu suka duluin mobil customer terus gitu guys. Akhirnya nggak kepegang-pegang kerjaannya. Nah, lalu di interior Pajero Sport ini guys, ini cukup unik karena di all new Pajero Sport ini posisi duduknya menurut saya adalah the best sitting position untuk sebuah SUV leather frame guys. Bahkan posisi duduknya menurut saya itu better dibanding brand-brand lain gitu. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena saya ketika bawa mobil ini ergonomisnya tuh lumayan enak, karena posisi duduknya dia cekung ke belakang seperti ini. Lalu posisi duduknya itu feels like sedan guys. Jadi kayak nggak bawa SUV tapi kayak bawa sedan. Walaupun di sininya lumayan pendek, tapi buat saya nggak masalah karena masih nggak mentok. Mungkin kalau kalian yang tingginya 2 meter atau 195 ya mungkin bisa jadi masalah. Tapi kalau buat saya yang tinggi 176 still oke, karena masih sangat tolerable guys untuk jarak ini ke atas, karena saya suka posisi duduk yang ke bawah banget. Dan yang saya suka dari Pajero adalah setirnya ini teleskopiknya bisa jauh banget guys. Jadi dia posisinya tuh bisa maju banget dan bisa mundur sekali. Dan ketika mundur itu posisi tangan saya ada di sini masih dapat banyak untuk ban kulitnya, tapi setirnya masih bisa kepegang dengan baik dan ininya juga pas banget. Jadi panjang tangan kita itu pas banget untuk pegang setir seperti ini tanpa ngegantung dengan setir, dengan tangan kita bisa rest guys, seperti itu. Jadi interior yang pertama kali kita modifikasi adalah di bagian dashboardnya guys. Jadi di semua line up all new Pajero Sport itu dia belum ada yang kulit sama sekali. Dan untuk kulit Pajero Sport ini agak unik karena kemarin kita udah full kulit semua, ternyata banyak panel-panel yang jadi nganga guys. Nah, jadi kita udah cari triknya supaya nggak jadi nganga, yaitu nggak semua ini full dikulitin. Jadi kalau kalian amatin, di sini kita kulitin dengan serat natura, stitching warna abu-abu silver sama kayak di bagian joknya. Lalu di bagian sini guys, ini kita potong. Jadi di situ kita potong, lalu kita dembul kulit sehingga panelnya ini bisa terpasang rapi, rapat, sempurna seperti originalnya. Seperti sini juga di sini, karena untuk material dashboard Pajero ini guys, itu bener-bener presisi banget. Kalau kalian salah ngulitin, ambiar guys, semua nganga semua panelnya guys. Jadi panelnya itu selisihnya bener-bener cuma di bawah 1 mili guys. Jadi kayak press semuanya tuh press guys untuk panel Pajero ini. Nah, jadi kita modifikasi itu. Dan penyakit daripada interior painting Mitsubishi guys, saya nggak tahu kenapa itu gampang banget lecet, gampang banget kekupas catnya guys. Nggak cuma di Pajero, bahkan di Xpander ya. Xpander pun silvernya itu gampang banget ngupas. Ini udah kita convert warnanya dari silver menjadi Lexus Grey. Nah, jadi warna ini memang bukan serinya Mitsubishi, kita ambil dari warna Lexus, warna grey seperti ini dengan finishing matte. Lalu kita bagian sini guys, yang warna hitam polos udah saya rubah menjadi Blackwood. Dan juga di sini yang tadinya warna black piano gampang banget baret, udah saya rubah menjadi Blackwood. Dan di sini juga yang tadinya warna silver, yang kalian punya Pajero bahkan 1 tahun pun di sini udah parah, udah hancur biasanya, udah saya ganti menjadi Lexus Grey. Dan ini udah saya pakai
3-4 bulan karena pengecatan di kita pakai material cat terbaik guys. Jadi ketika dicat seperti ini nggak gampang lecet, jadi lebih awet dibanding dengan originalnya, karena memang kita udah bikin formula guys untuk pengecatan interior, dimana pengecatan itu nggak gampang lecet guys, seperti itu. Nah, lalu di bagian list chrome ini, beberapa list chrome saya bikin black piano di bagian sini, di sini saya bikin black piano, di sini juga Lexus Grey, sehingga ketika saya taruh barang di sini ini nggak gampang lecet guys, masih sangat aman. Nah, juga di bagian sini guys, yang tadinya warna silver itu biasanya di sini udah pada baret-baret ngelupas, di sini udah pada ngelupas. Ini sekarang setelah dicat bener-bener warnanya jadi mewah, lebih monokrom. Dan juga di sini guys, ini saya rubah menjadi black piano nih di bagian sini, yang tadinya warnanya cuma hitam doff doang, ini udah dicat menjadi black piano, jadi lebih mewah dan tampilannya seperti Pajero versi Australia guys, seperti itu. Dan ini sampai sini kita cat semua silvernya menjadi dark grey, sehingga lebih mix and match semua, bagus semua. Di sini juga nih guys, ini udah kita rubah menjadi dark grey. Di sini saya rubah menjadi black piano, ini saya cat black piano, sini cat black piano. Dan kemarin waktu saya dapat mobil ini guys, di sini tuh baret. Nah, saya sempat survei, cari-cari di Mitsubishi, saya cari di marketplace, ternyata harganya 2 juta guys. Kalau di Toyota lumayan murah guys, kayak gini tuh harganya cuma 100.000. Di marketplace ada tuh, cuma di Mitsubishi lumayan mahal, belum termasuk airbag, cuma covernya doang. Akhirnya saya repainting menjadi warna seperti baru lagi, warna black dove guys. Nah, jadi ini udah saya cat, jadi feelsnya kayak baru lagi guys. Dan juga gini guys, di Pajero ini itu dia punya salah satu kelemahan adalah spionnya ini dia belum auto retract. Nah, jadi sebenarnya auto retract itu kalau di Mitsubishi ada namanya e-tax guys. Jadi kalian tinggal setting gimana auto retract ini dia bekerja. Jadi saya bikin auto retract untuk di bagian spionnya. Itu sebenarnya di Mitsubishi tinggal kalian setting doang guys. Jadi pakai coding writer itu kalian tinggal setting doang. Settingan di body control modul kayak matiin LED alis, lalu bikin auto retract, itu kalian bisa setting semua dari e-tax-nya. Nah, salah satu kelemahan di Mitsubishi ini juga adalah dia belum auto window guys. Ini udah saya upgrade semua, jadi 4 ini jadi auto window. Yang tadinya auto window-nya cuma 1 doang, sekarang jadi 4. Contoh seperti ini guys, yang sebelah belakang kanan nih, coba lihat. Nah, ini saya udah lepas, tapi dia menutup ngebuka secara otomatis. Nah, jadi ini bisa di-upgrade dengan penambahan modul. Cuma memang karena penambahan modul ini yang di sini jadi misal pun kita mau buka sedikit dia jadi full auto semua. Nah, jadi kalau kalian punya All New Pajero Sport lalu kalian bingung mau taruh kartu di mana guys, sebenarnya Pajero sebenarnya nyediain satu tempat yang kalian bisa taruh kartu di sini guys. Itu ini ada 3 layer tempat AC sini guys. Itu di layer keduanya atau laci keduanya. Ini kalian benar-benar bisa taruh kartu tanpa kartunya ini masuk, dan pas banget ketika kalian mau ambil kartu, taruh kartu. Karena saya udah coba ketika saya pasangin tempat-tempat kartu di sini, plastiknya Pajero itu lumayan oily guys, agak berminyak, dan bisa bikin double tape-nya tuh nggak bisa menempel sempurna. Saya udah pakai double tape apapun ditempel di Pajero ini tuh copot-copot guys. Jadi setelah saya lihat memang plastiknya ini agak oily, ketika panas dia keluarin minyak, jadi bikin tempat kartu itu jadi nggak nempel, seperti itu. Nah, lalu saya pasangin ambient slide di bagian sini guys, bagian 4 pintu, lalu di bagian dashboard. Dan ambient slide itu dia udah termasuk sampai lampu kolong. Dan di bagian pintu sini guys, tempat bukaan pintu saya juga tambahin ambient light warnanya biru guys, supaya kalau malam itu nggak bosan gitu guys. Jadi bisa taruh lampu, tapi settingan lampu ini dia bisa diatur lewat handphone dan juga bisa lewat tombolnya saya taruh sini guys. Kenapa saya taruh ini? Supaya istri saya bisa nyetel sendiri guys, biar dia yang ngatur sendiri guys, warnanya apa, ini bisa macam-macam lah. Lalu keterangannya juga kalian bisa atur guys. Nah, ini ambil slide seperti ini, dan dia bukan sistem selang tapi sistemnya akrilik guys. Jadi
secara tampilan itu dia cahayanya lebih merata, lebih lurus, dan nggak ada kelihatan belok-belok sama sekali. Lebih kelihatan mewah guys, kelihatan OEM look lah. Nah lalu untuk Pajero ini guys, ketika kalian udah nggak pakai mobil ini dalam waktu yang lama, itu suka di sini itu lampunya tuh tiba-tiba mati guys. Jadi walaupun kalian nyalain mobilnya, nyalain lampunya, kan kalau kita nyalain lampu baru di sini LED di bagian AC ini nyala guys. Saya itu udah hampir nyerah mau cari problem di sini guys, mengatasi problem di sini. Saya sampai mau beli baru itu harganya 3 juta guys. Tapi akhirnya saya cas aki saya guys menggunakan Citek gitu 1 malam gitu. Nanti tiba-tiba ini nyala sendiri guys. Jadi Pajero ini lumayan sensitif sama voltase. Untuk body partnya guys, jadi ketika kalian mengalami permasalahan di body partnya kayak lampu-lampu interior atau suatu saat apalah, karena ketika kalau mobil-mobil lain kan cukup unik guys, ketika kalian itu matiin mesin, kalian akinya tuh mulai tekor, itu kan susah di starter guys. Nah Pajero ini enggak guys, starternya tetap gampang, tapi electrical bodinya ini yang jadi melemah duluan. Jadi dia kayaknya mungkin akinya difokusin untuk mesin, nah bagian bodinya ini nggak kebagian guys. Itu berarti intinya tuh seperti itu. Jadi ketika aki kalian udah mulai drop, mungkin jadi 12 atau 11,5 atau 11 volt, nah itu bisa aja interior part kalian jadi lumpuh guys. Jadi itu menurut saya bukan penyakit ya, memang karakter mobilnya seperti itu. Jadi kita yang menyesuaikan lah sama karakter mobilnya seperti itu. Nah lalu untuk ini pengecasan saya juga tambahin dari Auto Project nih guys. Ini untuk tempat ini ya pengecasan, dan untuk di baris kedua sini saya pasangin electrical leg rest guys. Nah jadi electrical leg rest di Pajero ini itu sangat nyaman karena apa guys? Karena dashboard Pajero ini tuh lacinya kecil guys. Jadi kaki kita itu, ini saya kesana deh biar bisa cobain langsung. Nah jadi Pajero ini dia punya keunggulan di mana lacinya kecil, jadi kaki kita itu nyandarnya bisa sampai maju banget, sampai lurus guys. Ini padahal tinggi saya lumayan tinggi 176, tapi kaki saya bisa lurus guys. Nah itu sangat worth it untuk saya pasangin electrical leg rest, karena posisi duduk saya jadi lebih nyaman lagi, lebih tersangga. Dan mobil ini masih sangat support untuk pasang electrical leg rest. Nah ini saya pasangin electrical leg rest di bagian jok kiri. Kenapa nggak di bagian jok kanan? Karena pengalaman di mobil yang satunya saya pasang di jok kanan memang kurang fungsional guys. Karena di jok kanan itu hampir jarang banget kepake gitu. Karena kita kan kaki kita harus bermanuver terus, harus pindah-pindah terus. Nah untuk dari segi interior juga saya pasangin bantalan seperti ini kayak, jadi sebenarnya ini Pajero 2018 dia udah ada yang ada ininya, ada yang belum. Nah kebetulan saya dapat yang belum, dan saya udah cariin part yang kalau misalkan kalian belanja part 2018 yang ada ininya itu nggak bisa dipasang guys. Ternyata panelnya itu berbeda ya, jadi saya malah jadi buang-buang uang. Akhirnya ya udah saya pasangin sendiri bantalan ini, jadi posisi duduknya sini nggak tajam, karena di Pajero ini di sini lumayan tajam guys. Nah seperti itu. Lalu lampu kolong juga saya tambahin warna putih supaya ketika saya buka pintu ini ada penerangan lebih terang ketika masuk ke dalam mobil ini. Dan di bagian atapnya guys, ini udah saya black out menggunakan suede Alcantara di bagian plafon, bagian sunroof, di bagian panel-panel ininya juga udah kita hitamin semua, sampai ke bagian handle ininya juga udah full hitam semua. Jadi tampilannya itu lebih mewah, dan juga ketika udah black out seperti ini guys, itu feel-nya tuh jadi kerasa lebih mahal. Mobil ini jadi kerasa mahal banget guys, seperti itu. Nah lalu penyakit Pajero adalah di bagian setirnya. Ini setirnya udah kita ganti kulit menggunakan microfiber yang premium Napa, dan kita samain motifnya kayak originalnya. Jadi di sininya ada perforasi. Nah lalu untuk mobil ini juga punya kelemahan guys, itu ada cacat pabrik, yaitu di bagian sininya itu ada satu part yang kayak gampang keropos, gampang patah. Jadi begitu patah langsung ngebeset di bagian kaca filmnya. Jadi kalau kalian ngalamin seperti ini, itu nggak usah takut, tinggal kalian copot aja partnya, itu udah sembuh guys. Dan partnya itu memang nggak ada
nggak ada fungsinya guys. Jadi kayak cuma ya nggak, fungsinya kurang fungsional lah, makanya kita copot. Nah kita lebih baik kalau kalian belum mengalami seperti ini, kalian copotin part yang kelebihan itu supaya nggak kejadian ngebesetin kaca film seperti ini guys. Lalu untuk di bagian karpet, saya pakai karpet 360 karena karpet 360 ini ya memang bagi sebagian orang tuh lumayan rame, tapi ketika kalian pasangin karpet 360 ini ngebersihinnya lebih mudah. Untuk ngebersihin karpet kalian nggak perlu turunin karpet, kalian tinggal lap aja di bagian sini, buang pakai kain microfiber, debu-debunya keluar. Jadi lebih gampang, lebih praktis. Dan juga di bagian samping situ saya itu aditif solar saya taruh di bagian situ guys. Lalu di bagian ini guys, namanya untuk mobil-mobil yang dipakai harian guys, itu seringkali lumayan berisik. Jadi di bagian sini saya kasih alas koin dari Coil Mat. Lalu di bagian pintu-pintu juga saya pasangin alas koin dari Coil Mat sampai ke dalam sini. Jadi ketika taruh barang itu dia nggak rattling guys. Nah jadi ini udah kita blackout interior plafon. Nah ini saya buka, dan ini ketika dibuka bener-bener nggak ada ganggu fungsionalnya sama sekali ya guys. Jadi ketika udah blackout plafon pun itu untuk buka sunroof tetap nggak ada masalah, tetap nggak ada mengganggu fungsionalnya. Cuma untuk sunroof kalian mesti sering-sering cek untuk di bagian atasnya apakah ada daun-daun atau enggak, karena kalau misal daun itu masuk ngesumbat di bagian saluran pembuangannya, biasanya bikin atopnya bocor di pembuangannya guys. Jadi airnya jadi rembes ke dalam guys. Nah mobil ini juga udah saya melakukan peredaman full menggunakan kemarin saya lupa sih noise kill atau apa ya, kayaknya sih noise kill. Saya udah peredam full di bagian plafon, lantai, pintu, kap mesin, sehingga suara dieselnya juga lebih redam. Nah di Roku 2 ini kita upgrade untuk di bagian TV headrest. Saya pasangin TV headrest supaya anak-anak ketika nonton di depan ini dia lebih tenang, lebih terhibur guys. Lalu kita tambahin meja punya Mercedes-Benz Sprinter guys, dan meja ini dia ada support ambient light. Tolong nyalain. Nah jadi saya pasang meja makan Mercedes-Benz Sprinter di Pajero ini. Jadi dia ada tanggal dan jamnya, dan untuk meja ini guys itu dia gede banget, jadi kalian bisa sambil kerja di sini. Dan juga dia punya karakter di sininya tuh banyak material soft touch-nya, dan ini tebel banget. Dan juga di bagian sini silvernya itu kelihatan mewah. Dia udah support untuk wireless charging juga seperti ini guys. Nah jadi tapi ini saya pakai casing, nggak tahu bisa ngecas nggak. Nah dia udah support untuk wireless charging, jadi kalian bisa sambil kerja di mobil. Dan juga selain meja makan doang, dia bisa untuk pegangan tangan juga. Jadi yang mau naik di sini pegangannya mungkin agak jauh, bisa pegangan tangan di sini. Dan di sini ada untuk footrest. Nah jadi sebenarnya footrest ini bisa dibilang di Pajero ini nggak fungsional banget karena lantainya ini memang pendek ya. Kaki kita memang agak ngangkat, jadi footrest ini sebenarnya cocok untuk jok yang tinggi-tinggi, tapi ketika dipasang Pajero ini untuk anak kecil ini sangat nyaman guys. Jadi kalian buat anak kecil atau anak-anak kalian bisa pakai meja makan ini untuk bikin anak-anak makin nyaman di dalam mobil seperti itu guys. Nah lalu di bagian belakang juga sama, kita full bikin dark grey, di sini black piano, jadi tampilannya lebih premium. Dan di sini udah kita ganti lampu putih dan kita blackout menggunakan suede Alcantara full dari depan sampai ke belakang. Nah habis ini kita bahas tentang mesin daripada oleh Pajero Sport guys. Nah dari segi mesin, Pajero ini mungkin nggak terlalu banyak dimodifikasi mesinnya, karena yang udah saya ganti adalah di bagian downpipe, front pipe-nya. Nah lalu air filternya juga udah saya ganti dari spring filter, downpipe dan front pipe saya menggunakan dari Airspeed. Lalu udah saya remap. Nah jadi mobil ini itu kemarin udah saya tes 0 ke cepek itu sekitar 9 detikan ya guys. Jadi ya untuk mobil 2 ton
ya 9 detik tuh ya mungkin estimasi 230-240 poweran lah guys ya. Jadi untuk mobil mobil seperti ini dapat 240-230 power, itu tenaganya udah lumayan kerasa guys untuk sebuah Pajero Sport. Nah, jadi nggak mungkin kalian kehabisan tenaga lah guys. Cuma memang ketika kalian udah pakai mobil Pajero Sport ini guys, itu memang suara siulan turbonya itu lumayan kencang dan suara mesinnya itu nggak bisa sehalus Toyota punya guys. Jadi dia punya karakter mesin yang ya memang dia lebih halus dibanding dengan 4D56, tapi dia nggak lebih halus dibanding dengan mesin 2GD guys. Mungkin dia lebih halus daripada 2KD, tapi tetap dia masih lebih kasar dibanding 2GD guys secara kehalusan mesin. Tapi untuk karakter mesinnya itu dia lebih galak guys, jadi lebih ditowel dikit ya gitu ya, lebih enak. Dan mobil ini di putaran atasnya itu nggak loyo guys. Dan kalau misal kalian udah remap guys, kalau mobil ini tuh punya kelebihan yaitu ketika kalian udah remap segala macam, turbonya jebol, harganya murah guys, cuma 9 juta guys, dibanding dengan Fortuner 30 juta guys. Apalagi Fortuner 1GD guys, itu 60 juta guys. Jadi ya kalian bisa pertimbangin untuk Pajero karena turbonya juga lebih murah, tapi memang dia ada beberapa hal yang perlu maintenance ya guys. Jadi dia punya, di tahun ini dia punya timing chain yang lebih kuat dibanding 2GD, karena 2GD kan memang punya kelemahan yang 2016 sampai 2018an guys, itu timing chainnya itu sering bunyi krek-krek guys, atau rawan putus. Ya nggak semua, cuma untuk sebuah teknologi timing chain yang di Innova saya juga bunyi krek-krek guys tahun 2016. Tapi itu sebenarnya nggak masalah, tapi ya agak mengganggu sedikit lah untuk suaranya seperti itu. Di Pajero ini nggak ada problematik tentang timing chain, tapi memang dia ada namanya style clap guys. Jadi kalau tenaga udah mulai loyo, boros, itu kalian selain lakukan purging, kalian tuh ganti oli, bersih-bersih, kalian bisa lakukan namanya style clap, itu mungkin 100.000 sekali guys. Dan mobil ini ketika udah diganti, kalau di mobil-mobil diesel lain tuh kalau kita pakai air filter yang racing sama enggak, itu suara bedanya lumayan jauh. Tapi di mobil ini pakai air filter standar sama air filter yang racing punya, itu suaranya sama guys, tetap lumayan kasar guys di Pajero ini. Jadi ya seperti itulah. Dan mobil ini punya kelemahan yaitu di cooling sistemnya guys. Nah, kalau kalian lihat di mobil-mobil lain ya, itu untuk mobil yang cc besar diesel itu dia punya radiator yang gede, tapi Pajero ini radiatornya kecil guys. Nah, kalian bisa lihat nih, radiatornya tuh cuma segini guys. Tuh kalian bayangin, untuk mobil yang tenaganya hampir 200 horsepower standar, kalau kalian remap 200-an lebih, 230 sampai 250, radiatornya kecil banget guys. Bahkan kalau dikuras ini tuh kalau nggak salah cuma 1 liter apa 1,5 liter gitu kemana saya sempat waktu kuras ini guys. Kalau yang punya Toyota itu bisa sampai 3 literan guys. Nah, makanya selisihnya jauh banget guys kapasitas radiator. Lebih baik kalau kalian punya Pajero ini, kalian bisa ganti radiator dan termostatnya. Nah, kenapa saya bisa ngomong gitu? Memang waktu saya pakai belum sempat sampai ke overheat, jadi suhu tetap ada di tengah. Tapi ketika saya pakai luar kota, jalan pagi sama jalan siang itu tenaganya jauh banget guys. Kalau waktu siang tuh loyo banget, waktu pagi itu tenaganya kenceng banget. Jadi perbedaan itu yang membuat saya cari-cari informasi, oh ternyata Pajero ini punya kelemahan di cooling sistemnya. Jadi untuk kalian yang punya Pajero, kalian bisa ganti cooling sistemnya, radiatornya yang Toyota yang mungkin 3 ply atau yang gede lah, yang lebih gede dibanding dengan originalnya. Nah, lalu mobil ini punya kelemahan guys juga di bagian pengeremannya. Menurut saya pengeremannya itu lumayan pakem, tapi feel-nya itu kayak rem blong gitu guys, kayak di bejek itu kayak harus dalam banget baru mobilnya lumayan ngerem. Nah, itu nanti saya mau cari informasi juga, mungkin kalau problemnya solve nanti saya bikinin konten untuk pengereman, upgrade pengereman di all-new Pajero Sport. Karena menurut saya itu, karena ketika kita lagi kecepatan tinggi guys, itu lagi kecepatan 140 gitu, ngerem itu kayak dalam banget, kayak berasa blong gitu guys. Kalau menurut saya itu mungkin tekanan olinya kurang atau apa, nanti saya cari info lagi mengenai
pengereman Ongi Pajero Sport ini. Jadi gitu aja guys untuk modifikasi Pajero ini. Kalau kalian pengen modifikasi Pajero seperti mobil saya, kalian bisa hubungin Aki Jok di Serpong atau Aki Jok Semarang. Thank you.